Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Sherly Lolita Irnanda, mahasiswa Stikes Hang Tua, Surabaya. Sebelumnya, saya mau ajukan satu pertanyaan sederhana. Saat bencana terjadi seperti gempa, banjir, bahkan pandemi, siapa orang yang selalu berada di samping pasien? Bahkan saat semua orang mundur, bukan pejabat, bukan pemberi kebijakan, tetapi perawat. Tapi, ironisnya, suara mereka jarang didengar dalam kebijakan. Di lapangan, kondisi tidak selalu sama seperti di buku. Perawat sering harus menghadapi pasien dalam jumlah banyak, tapi tenaga terbatas, alat medis yang tidak lengkap, bahkan harus melakukan triase cepat di kondisi darurat. Dalam kondisi bencana, perawat tidak hanya merawat luka, mereka juga harus menentukan siapa yang ditangani dulu, siapa yang bisa menunggu, dan siapa membutuhkan pertolongan segera. Itu bukan teori, itu keputusan hidup dan mati. Menurut WHO, lebih dari 70% tenaga kesehatan di dunia adalah perawat. Artinya, mereka adalah kelompok terbesar sekaligus yang paling dekat dengan realita pasien. Kita lihat saat pandemi COVID-19, perawat bekerja dengan APD berjam-jam, bahkan terkadang harus menggunakan alat seadanya. Mereka tidak hanya merawat pasien, tapi juga memberi edukasi keluarga, menenangkan pasien yang isolasi, bahkan menjadi pengganti keluarga di saat-saat terakhir kehidupan. Namun, pengalaman itu sering berhenti di ruang keperawatan, tidak sampai ke meja kebijakan. Akibatnya, banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sulit diterapkan, bahkan menambahkan beban tenaga kesehatan. Contohnya, kebijakan yang mengharuskan prosedur lengkap, padahal di lapangan waktu dan alat sangatlah terbatas. Di sini terjadi jarak antara apa yang direncanakan dan apa yang benar-benar terjadi. Yang paling dirugikan siapa? Pasien, masyarakat, dan kita semua. Maka dari itu, saya menawarkan 3 solusi. Yang pertama, libatkan perawat dalam penyusunan kebijakan kesehatan, kebencanaan, bukan hanya sebagai pelaksana, tapi sebagai pemberi masukan utama. Kedua, dorong perawat untuk memiliki posisi dalam leadership, karena mereka memahami sistem dari bawah, bukan hanya dari atas saja. Yang ketiga, gunakan pengalaman perawat sebagai evidence nyata, karena data terbaik bukan hanya angka, tapi juga pengalaman langsung di lapangan. Dan yang paling penting, bagi ruang perawat untuk bersuara. Hari ini kita tidak kekurangan tenaga kesehatan, kita tidak kekurangan kebijakan. Yang kita kekurangan adalah mendengarkan suara yang tepat. Perawat bukan hanya pelaksana, mereka adalah saksi, mereka adalah pengambil keputusan di situasi kritis, dan mereka adalah simbol ketangguhan. Karena ketahanan dan bencana bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang siapa yang didengar. Dan saya percaya the voice of resilience adalah perawat. Terima kasih.